Fibonacci untuk support dan resistance. Di video ini Anda akan belajar rangkaian Fibonacci, rasio emas, dan bagaimana mengaplikasikan angka Fibonacci untuk menemukan support dan resistance. Leonardo Fibonacci dikenal sebagai ahli matematika abad pertengahan Eropa terhebat. Ia merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem angka Hindu, Arab ke Eropa dan menciptakan serial Fibonacci yang terkenal. Serial ini dimulai dengan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, dan 377. Yang pertama kali kita lihat dari serial angka ini adalah setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. 8 tambah 13 sama dengan 21. 13 tambah 21 sama dengan 34. Hal berikutnya yang bisa kita lihat adalah jika kita membagi dua angka yang berdampingan, kita bisa menemukan bahwa mereka terhubung melalui rasio yang sama. 55 dibagi 89 sama dengan 0,618, 89 dibagi 144 adalah 0,618, dan 144 dibagi 233 adalah 0,618 sama dengan 233 dibagi 377. Bagaimana jika kita tinggalkan satu angka kosong di tengah? Sekarang kita temukan rasio antara 144 dan 377, dan kita menemukan angka 0,382. Sekarang jika kita bagi 0,382 dengan 0,618, lagi-lagi kita menemukan 0,618. Jika kita membiarkan angka di tengah kosong dan kita bagi 89 dengan 377, kita dapat rasio lainnya, 0,236. Lagi-lagi, jika kita bagi 0,236 dengan 0,382, kita dapat 0,618. Bagaimana jika sekarang kita hitung terbalik dan membagi 377 dengan 233? Kita bisa mendapatkan angka ajaib 1,618. Jika kita biarkan angka kedua di tengah kosong dan membagi 377 dengan 144, kita menemukan rasio 2,618. Dan jika kita membiarkan nomor ketiga di tengah dan membagi 377 dengan 89, kita dapat 4,236. Lagi-lagi, hubungan antara rasio berlanjut, karena 1,618 dibagi 2,618 adalah 0,618, dan 2,618 dibagi 4,236 adalah 0,618 lagi. Jadi apa angka ajaib ini yang terus muncul di sepanjang serial angka? Ini merupakan angka yang telah disebutkan oleh Pythagoras jauh sebelum Fibonacci. Pythagoras menyatakan bahwa di setiap baris ada titik unik, bukan di tengah, namun sedikit ke kanan. Titik ini unik karena jika Anda bagi B dengan A, Anda akan mendapatkan angka yang sama dengan ketika Anda membagi A dengan A plus B. Dan angka itu adalah 0,618. Rasio emas dilambangkan dengan huruf Yunani Pi. Menggunakan rasio emas, Anda bisa membuat apa yang Pythagoras sebut sebagai persegi panjang emas. Mari kita lihat bagaimana. Jika kita punya kotak dengan dimensi 2x2, dimulai dari titik tengah, gambar garis diagonal di kotak untuk membuat segitiga. Seperti yang dinyatakan Pythagoras, panjang diagonal ini sama dengan akar pangkat 2 sisi lainnya, yaitu 2,236. Sekarang kita akan menurunkan garis diagonal ini dan membuat persegi panjang. Jadi, jarak garis ini adalah 1 ditambah 2,236 yang sama dengan 3,236. Dan seperti yang dinyatakan Pythagoras, jika Anda memiliki persegi panjang di mana relasi antara kedua sisinya adalah angka pi,
Anda memiliki persegi panjang emas. Jadi salah satu dari sisi-sisi ini adalah 2. Sisi lainnya adalah 3.236. Jika kita bagi 2 dengan 3.236, kita dapat 0.618. Karenanya kita menciptakan persegi panjang emas. Sekarang lihat ini. Jika sekarang kita menggambar garis diagonal di seluruh persegi panjang, di mana ia melewati garis, ini lagi-lagi merupakan rasio emas. Sekarang kita memiliki segitiga lainnya di mana satu sisinya 2 dan sisi lainnya 1.236. Sekarang jika kita bagi 1.236 dengan 2, lagi-lagi kita dapat 0.618. Jadi kita lagi-lagi dapat persegi panjang emas. Sekarang kita bisa menggambar garis diagonal lainnya, dan yang melewati garis, kita akan mendapatkan persegi panjang emas. Dan kita bisa terus lanjut dan mendapatkan persegi panjang emas lagi. Menggunakan persegi panjang emas, kita bisa membuat spiral emas. Spiral emas bergerak dengan angka pi di setiap giliran 1/4. Ini berarti jika Anda mengambil A ke B, ini sama dengan 0.618, B ke C sama dengan 0.618, dan seterusnya. Apakah Anda tahu di mana kita bisa temukan spiral dan persegi panjang emas ini? Kita menemukannya di mana-mana di alam. Misalnya, di ranting dan akar pohon yang meluas berdasarkan angka Fibonacci dan selanjutnya angka pi. Bentuk kerang laut yang berbentuk spiral emas. Kasus lainnya adalah foto badai dari satelit yang berbentuk spiral, namun ini bukan hanya spiral biasa, ini spiral emas. Hal yang sama berlaku jika Anda mengisi bak mandi dan membiarkan air mengalir ke saluran. Aliran ini berbentuk spiral emas. Di mana lagi kita bisa menemukan pi? Pi bisa ditemukan di angkasa. Galaksi mengikuti bentuk spiral emas. Tubuh manusia yang dianggap sempurna oleh orang-orang berbentuk simetris berdasarkan pi. Ini berarti jika Anda mengukur jarak dari lantai ke pusar, dan ini 1 meter, dari pusar ke ujung kepala adalah 0.618 meter. Ini adalah tubuh sempurna. Selanjutnya, ini adalah gambar DNA kita. DNA kita terbuat dari persegi panjang emas, 21 dengan 34 angstrom. Pi ada di mana-mana di sekitar kita, di tanaman, binatang, galaksi, bahkan di DNA. Dan tentu saja, pasar finansial. Telah diobservasi bahwa harga menemukan support dan resistance di rasio Fibonacci. Menemukan support di tren naik menggunakan Fibonacci. Gambar Fibonacci dari kerendahan selama ini ke ketinggian selama ini, selalu dari kiri ke kanan. Dan gunakan 23.6, 38.2, dan 61.8 sebagai support potensial. Untuk resistance di tren naik, gambar Fibonacci dari ketinggian selama ini ke dasar akhir selalu dari kiri ke kanan. Dan gunakan level 161.8, 261.8, dan 423.6 untuk resistance potensial. Jika ada tren turun, gambar Fibonacci dari ketinggian selama ini ke kerendahan selama ini, selalu dari kiri ke kanan. Gunakan level 23.6%, 38.2%, dan 61.8% untuk resistance potensial. Untuk support sisi turun, gambar Fibonacci dari kerendahan selama ini ke puncak terakhir selalu dari kiri ke kanan. Dan gunakan level 161.8%, 261.8%, dan 423.6% untuk support potensial. Di video berikutnya, kita akan berbicara bermacam tipe pola reversal trend. Terima kasih telah menonton.